Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Baik, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika kelas 11 MIA ya. Semoga walaupun hari ini udah jam-jam terakhir ya, di sore hari semangat kita tidak berakhir ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Silakan Hidayat pimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Siap, Bu. Hai. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hidayat. Sama-sama, Bu. Baik, sebelum belajar, Ibu cek kehadiran dulu ya. Adakah yang tidak hadir? Oh, Ibu cek berdasarkan absen aja ya. Amel? Hadir, Bu. Boas? Hadir, Bu. Diki? Hadir, Bu. Hidayat? Hadir, Bu. Iqbal? Hadir, Bu. Nurul? Hadir, Bu. Novita? Saya, Bu. Rahmania? Hadir, Bu. Suci? Hadir, Bu. Rizky? Riki? Hadir, Bu. Oke, sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Apa kabar sore ini, anak-anak Ibu semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, supaya lebih kompak ya, kalau Ibu tanyakan kabar, apa kabar sore ini, jawabannya sehat dan bahagia. Pakai gerakan ya, biar lebih semangat. Ya, kalau sehat tangannya diangkat dua-dua, ya. Kalau bahagia seperti ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apa kabar sore ini? Sehat dan dan bahagia. Oke, semoga kita senantiasa sehat dan bahagia. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, Anda semuanya pasti sudah pernah mempelajari tentang wujud zat. Ya, pernah sudah mempelajari tentang wujud zat? Iya, Pernah Bu. ya? Oke. Bu. Ya. Kira-kira pembagian zat berdasarkan wujudnya itu ada berapa ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Ada 3, Bu. Ada 3. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, silahkan Diki. Ada zat padat, zat cair, dan gas, Bu. Oke, terima kasih Diki atas jawabannya. Betul sekali ya. Pembagian zat berdasarkan wujudnya itu ada 3. Yang pertama ada, oke kita lihat ini, ada zat padat, ada zat cair, dan gas. Nah, dari ketiga wujud zat ini, siapa nih yang bisa menyebutkan sifat-sifat zat padat, zat cair, dan gas secara umumnya? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Hidayat, oke. Ya, Bu. Kalau zat padat itu bentuknya dan volumenya tetap, Bu. Kalau zat cair bentuknya berubah dan volumenya tetap. Kalau zat gas bentuk dan volumenya berubah, Bu. Oke, terima kasih Hidayat. Jawabannya benar sekali ya. Jadi ada ciri umum atau sifat umum yang dimiliki oleh ketiga zat ini ya, seperti yang disebutkan oleh Hidayat tadi. Nah, kira-kira menurut Ananda semuanya ya, di antara ketiga wujud zat ini, manakah yang memiliki sifat bisa mengalir? Saya, Bu. Oke, silahkan Amel. Ada 2, Bu, yaitu zat cair sama zat gas. Oke, terima kasih Amel. Benar sekali ya. Jadi ada 2 zat yang bisa mengalir di sini. Ada zat cair dan gas.
Nah, untuk selanjutnya, ternyata zat yang bisa mengalir ini disebut dengan fluida. Nah, jadi yang dikatakan dengan fluida itu yang termasuk di dalamnya adalah zat cair dan gas, karena dia memiliki sifat yang bisa mengalir. Nah, coba perhatikan gambar pada slide ini. Ada dua gambar ya. Di sisi kiri, di sini ada gambar air. Di sisi kanan juga gambar air gitu ya. Nah, coba siapa yang bisa mendeskripsikan apa perbedaan dari kedua gambar ini? Ada yang Bu. bisa? Oke, silahkan Saya, Rahma. Kalau yang gambar 1, dia zat cair tapi diam. Kalau yang gambar kedua, zat cair tapi bergerak. Nah, Oh gitu, iya, Bu. terima kasih Rahmania, benar sekali ya. Jadi perbedaannya bisa kita lihat dari gambar. Yang pertama, ya, ini ada zat cair, dia diam di dalam wadah atau di dalam gelas. Nah, yang kedua, ini zat cairnya dia bergerak. Selanjutnya, zat cair yang diam di dalam wadah atau tidak bergerak dikatakan dengan atau dikenal dengan sebutan fluida statis. Nah, untuk yang di sebelah kanan, karena dia bergerak, disebut dengan fluida dinamis. Nah, pada hari ini kita akan fokuskan pembahasan pada fluida statis, ya, yaitu fluida yang tidak bergerak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui proses pembelajaran materi fluida statis dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluida statis. Kemudian peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini akan berfokus pada fluida statis, kita akan mempelajari salah satu bagian yang merupakan bagian dari fluida statis atau fenomena yang terjadi dalam konsep fluida statis. Untuk itu, silahkan anak-anak Ibu semuanya mengamati video yang akan Ibu tampilkan ini ya. Silahkan diamati. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat ini videonya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita mainkan. Silahkan diamati ya. Oke, sudah dilihat ya videonya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Video apa tadi? Video Botol, Bu, yang dimasukkan ke dalam air, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Nah, tadi ada video ya, ada tampilan video di mana seorang penyelam membawa sebuah botol plastik ya pada kedalaman tertentu. Ternyata di kedalaman tertentu botol itu berubah ya bentuknya, dia penyok gitu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa botol plastik bisa mengalami hal tersebut, ya? Pertanyaan ini akan terjawab
melalui pembelajaran yang sudah yang akan kita pelajari ya, yang akan Anda semuanya laksanakan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin ya di grup WA-nya masing-masing. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini silahkan silahkan Anda semuanya duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Jika ada yang lupa kelompoknya, ini dia kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan Ibu kasih waktu untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sudah? Apakah sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Siap, Bu. Sudah. Baik. Kalau sudah berada di kelompoknya masing-masing, silahkan buka LKPD-nya ya. Silahkan buka LKPD-nya, kira-kira halaman pertama seperti ini ya. Halaman pertama, lihat halaman pertamanya. Ya. Silahkan anak-anak semuanya lengkapi yang bagian atas. Ya. Ini ada tanggal percobaan, dibikin tanggal hari ini, kemudian nama anggota kelompok dituliskan ya, nama-nama anggota kelompoknya. Silahkan dituliskan terlebih dahulu supaya tidak lupa. Sudah? Baik, Ibu. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah silahkan dipahami. Ya, yang pertama dibaca dulu ya, baru dipahami. Silahkan dibaca dan dipahami. Di sini ada kompetensi dasarnya, kemudian di sini ada IPK-nya, tujuan pembelajaran juga ya. Nah, ini orientasi masalah, ini sama dengan yang barusan kita tonton ya. Ini adalah tayangan video yang barusan kita tonton. Kalau sudah selesai dibaca, kita masuk pada LKPD lembar kedua. Nah, di LKPD lembar kedua ini kita akan melakukan percobaan ya. Percobaan. Ini alat dan bahan yang sudah Ibu kasih tahu kemarin ya. Sudah dibawa semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya, pastikan alat dan bahannya sudah ada di atas meja masing-masing. Kemudian silahkan dibacakan langkah demi langkahnya. Oke, mungkin supaya lebih jelas ya, silahkan satu orang di dalam kelompoknya membaca langkah demi langkah percobaan yang akan kita lakukan. Ibu kasih waktu untuk membaca dulu ya. Silahkan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, Sudah, kalau Bu. sudah ya, kalau sudah nanti ya pada saat percobaan ini kalian akan mengambil data, ya, data hasil pengamatan, dan data itu akan dituliskan pada tabel pengamatan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa dipahami, Ibu kasih waktu untuk melakukan percobaan. Ya, silahkan ya. Kelompok 1 melakukan percobaan di kelompoknya masing-masing, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Ya, Ibu kasih waktu, silahkan. Oke, apakah sudah selesai di tabel pengamatan? Ya, Bu. Oke, sudah ya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1, Boas, Rahma, Novi udah selesai? Belum, Bu, sedikit lagi. Oke, kelompok 2, Riki, Nurul, Suci sudah selesai? Lagi, Bu. Oke. Kemudian kelompok 3, Iqbal, Amel, Hidayat, apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke. Jika ada yang belum kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Baik. Oke, sudah? Baik, kita lanjutkan pada analisis pengamatan ya. Kalau sudah tadi sampai tabel pengamatan, silakan
diskusikan kembali di dalam kelompoknya ya, diskusikan kembali di dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada analisis pengamatan. Ya, ini ada sekitar 7 pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, silahkan jawabannya itu berdasarkan hasil pengamatan tadi dan boleh eksplor dari sumber belajar ya, dari sumber belajar, berbagai sumber belajar, boleh dari internet, buku, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya, yang relevan dengan materi kita pada hari ini. Oke, silahkan Ibu kasih waktu ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau sudah terjawab ya silahkan diskusikan kembali kesimpulan apa yang bisa diambil dari percobaan dan berdasarkan analisis yang sudah dibuat tadi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, paham ya, jelas ya. Silakan dibuat dulu kesimpulannya. Nah, jika sudah sampai pada kesimpulan, nah sekarang Ibu minta satu kelompok untuk menampilkan hasil dari analisis pengamatannya. Ada yang bisa menampilkan kelompok? Yuk, kelompok siapa yang mau maju? Boleh Bu, saya Bu, kelompok 2. Oke, Suci, kelompok 2. Silahkan Suci bacakan analisis pengamatannya. Ya, berdasarkan hasil diskusi kami di kelompok 2 bersama teman saya, Diki, Riki, dan Nurul, analisis pengamatan yang kami dapatkan, berdasarkan pengamatan terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol tertutup di setiap kedalaman. Berdasarkan pengamatan, terdapat perbedaan air pada percobaan dengan kondisi botol terbuka di setiap kedalaman. Urutan tekanan yang dialami dari yang terkecil hingga terbesar, Bu, yang kelompok kami dapatkan itu mulai dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, hingga 20 cm. Itu pada botol tertutup. Pada botol terbuka juga tekanannya dari yang terkecil hingga terbesar, dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Analisis yang berikutnya, apakah terdapat perbedaan tekanan air ketika botol dibuka dan ketika botol ditutup? Ya, terdapat perbedaan. Perbedaannya ketika botol dibuka, pancaran air lebih kuat, terlihat dari jangkauannya lebih jauh dibandingkan ketika botol tertutup. Pertanyaan nomor 6, jika tekanan yang dialami oleh air pada kondisi botol terbuka dan tertutup disebut dengan tekanan hidrostatik, maka faktor yang mempengaruhinya adalah, menurut kelompok kami, adalah kedalaman air. Peristiwa dalam video adalah peristiwa terjadinya tekanan hidrostatik. Semakin dalam botol di bawah menyelam, maka botol akan mengalami tekanan yang besar sehingga botol menjadi penyok, Bu, seperti di video tadi. Kesimpulan menurut kelompok kami berdasarkan hasil diskusi bahwa yang pertama, tekanan hidrostatik yang terjadi pada zat cair yang diam. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah kedalaman zat cair. Jadi semakin dalam tekanan, nilai tekanan hidrostatiknya semakin besar. Itu Bu hasil diskusi dari kelompok 2, dari saya, Nurul, Diki, dan Riki. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Nah, ada tidak kelompok lainnya yang mau menanggapi? Atau ada yang mendapatkan hasil yang berbeda? Atau sama aja? Sama Bu, hasilnya Bu. Sama Bu. Oke, sama aja ya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Baik, itu tadi ya pemaparan dari kelompok 2 bahwa tekanan itu kesimpulannya kesimpulannya
Yang diperoleh tadi bahwa tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalamannya. Jadi semakin dalam suatu zat cair, maka tekanannya itu semakin besar. Ya, ya seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Sebentar. Oke, nih dia ya, tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Nah, untuk menentukan tekanan hidrostatis ya, kita menggunakan dua konsep yang sudah kita ketahui ya. Yang pertama ada konsep tekanan ya, ada konsep tekanan, kemudian ada konsep massa jenis ya. Nah, dari konsep tekanan ini, karena definisinya tadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut, maka gaya yang digunakan di sini adalah gaya beratnya, ya, yaitu massa dikali percepatan gravitasi. Dengan menggunakan konsep massa jenis, ya, diperoleh bahwa massa itu merupakan perkalian antara massa jenis dan volume. Ya. Setelah diturunkan, ternyata ya kita dapatkan bahwa volume itu merupakan hasil perkalian antara luasan dan kedalaman, ya, kedalaman suatu benda. Nah, di sini pada akhirnya setelah diturunkan, didapatkan bahwa untuk menentukan besarnya tekanan hidrostatis, ya, itu bergantung pada nilai massa jenis fluida, kemudian percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair, seperti yang kita dapatkan pada percobaan tadi. Ya, jadi ada 3 besaran yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Ada massa jenis, ada gravitasi, dan ada kedalaman zat cair. Nah, tadi kita dapatkan konsepnya bahwa semakin dalam, ya, maka tekanannya akan semakin besar, ya. Nah, itu kan baru secara kualitatif, ya, baru berdasarkan hasil pengamatan. Nah, coba kita perhatikan dari simulasi ini, dari simulasi PET yang menunjukkan apa, ya? Apakah sudah terlihat? Bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bu, Nah, di kelihatan. sini ada sebuah wadah yang berisi dengan air. Nah, sekarang kita penuhin aja dulu airnya ya. Nah, sudah ada airnya penuh. Kemudian ini Ibu aktifkan dulu. Ini nampak ya kedalamannya, di sini ada kedalaman 1 meter, ada kedalaman 2 meter, kemudian ada kedalaman yang 3 meter. Ini ada alat pengukur tekanan. Tadi kita mengetahui bahwa ya semakin dalam tekanannya semakin besar. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kita letakkan alat pengukur tekanan ini pada kedalaman 1 meter. Kira-kira seperti itu. Terlihat ya angkanya 9.863 kilopascal ya. Nah, sekarang kita letakkan lagi pada kedalaman yang lebih dalam ya. Terlihat bahwa angkanya bertambah besar ya. Kemudian kita coba lagi letakkan. Nah, dari sini terlihat bahwa benar ketika suatu zat cair ya, fluida statik itu semakin dalam fluidanya, maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar. Nah, Bu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Jelas, Bu. Bu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah kita lihat di sini ada contoh soal, ya. Nah, di sini ada contoh soal menentukan besarnya tekanan zat cair.
Belum terlihat ya? Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, di Sudah, sini Bu. ada contoh menentukan tekanan hidrostatis ya. Nah, seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, ya di situ ada kedalaman airnya, kemudian di sini ada massa jenisnya, kemudian ada gravitasi ya, percepatan gravitasi, kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Nah, tinggal dimasukkan saja ya. Nah, di sini setelah melalui perhitungan matematis, ternyata tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah sebesar 10⁵ Pascal ya. Nah, apakah bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu, Bu. paham. Oke, untuk menguji pemahaman kita, nah di sini ada kuis ya. Ada kuis untuk evaluasi harian, silahkan anak-anak semuanya scan barcode atau yang tidak memiliki scanner, ya, Ibu akan kirimkan linknya di grup WA. Siap, Bu. Oke, sudah masuk ke linknya? Sudah masuk ke formnya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Sudah, kalau Bu. sudah dikerjakan, jangan lupa di-submit atau dikumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nah sudah ya? Sudah selesai submitnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, tadi kita memahami bahwa tekanan hidrostatis itu ya dia dipengaruhi oleh kedalaman. Ya, tadi sudah kita buktikan bahwa semakin dalam dia maka tekanannya semakin besar. Nah, sementara kita tahu tadi bahwa ada beberapa besaran lainnya ya. Salah satunya adalah massa jenis ya. Massa jenis. Nah, bagaimana kalau seandainya massa jenis fluidanya berbeda? Ada yang tahu? Kayaknya berubah, Bu. Kayaknya berubah ya. Oke. Iya. Nah, ini dia ya. Kalau seandainya massa jenisnya berbeda. Kalau misalnya ini ya ada suatu wadah ya berbentuk U ya atau dikenal dengan bejana berhubungan. Seandainya dia dimasukkan dua zat cair yang berbeda, maka yang mengalami perbedaan itu adalah nilai kedalamannya ya. Tekanannya pada konsepnya tekanannya tetap sama. Nah, karena tekanannya sama, maka untuk mencari ketinggiannya kita bisa menggunakan persamaan massa jenis ya dikali dengan ketinggian, kemudian ketinggian 1, kemudian massa jenis fluida 2 dikali dengan ketinggian fluida 2. Nah, tadi pada percobaan ya kita mengingat kembali bahwa tadi ketika botol ditutup dan botol dibuka itu terdapat perbedaan, ya kan? Nah, kalau misalnya botolnya dibuka, pancaran airnya lebih jauh, ya lebih jauh ya. Lebih jauh, Bu. Ya, Bu, Misalnya, lebih jauh, Bu. Tadi, lebih Bu. jauh ya. Nah, itu berhubungan dengan yang namanya tekanan mutlak atau tekanan total ya. Tekanan total ini adalah hasil penjumlahan dari tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer di udara. Nah, jadi kalau ada massa jenis di dalam zat cair, kalau tadi ibaratkan ini wadahnya ya, kalau dia terbuka maka dia akan mengalami penambahan tekanan yaitu dari tekanan atmosfer. Itulah yang menyebabkan ketika botol tadi terbuka, maka tekanannya akan lebih besar. Hal ini juga bisa terlihat pada simulasi ya. Coba kita lihat di simulasinya. Di simulasi PET, kalau seandainya ya, di sini tadi ini ya,
pada saat ini Ibu tidak mengaktifkan tekanan atmosfernya. Nah, jadi ketika Ibu aktifkan, coba ya perhatikan di sini nilainya 9.863 kilopascal. Nah, ketika diaktifkan, satu aja dulu ya biar fokus. Nah, ketika diaktifkan, tekanannya lebih besar, artinya dia mendapat penambahan dari tekanan atmosfer. Oke, jadi sudah paham ya kenapa ketika botol itu dibuka pancarannya berbeda dengan ketika botol ditutup. Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Iya, Bisa, Bu. Bu. Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari banyak hal hari ini ya. Yang pertama itu kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Kita sudah tahu apa-apa saja yang menyebabkan perbedaan atau yang menentukan nilai tekanan hidrostatis. Ayo tadi kita simpulkan sama-sama apa saja yang menentukan nilai tekanan hidrostatis? Kedalaman, Bu. Kedalaman. Ada lagi selain kedalaman? Percepatan gravitasi, Bu. Oke, percepatan gravitasi. Kemudian Masa Sejenis, jenis. Bu. Jenis, Bu. massa jenis. Ya, jadi ada 3 besaran yang menentukan besarnya tekanan hidrostatis ya. Nah, tekanan hidrostatis ini sangat penting kita ketahui ya. Misalnya, kalau misalnya ini yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah berenang ya, atau punya hobi berenang. Siapa nih yang punya hobi berenang? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, banyak ya yang punya hobi berenang. Nah, dengan kita mengetahui materi tentang tekanan hidrostatis, ketika kita menyelam, kita sudah bisa nih tahu konsepnya. Jangan terlalu dalam, karena kita tahu konsepnya ketika semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Kalau seandainya tekanannya semakin besar, maka semakin ke dalam kita mungkin ada efek sampingnya ya. Mungkin sakit di dada, kemudian telinganya terasa sakit, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui ya prinsip ini, maka kita bisa mengukur-ukur gitu ya, ketika kita menyelam di kedalaman berapa nih saya mampu, seperti itu. Jadi tidak memaksa sok jago ya, ini harus sampai kedalaman berapa gitu. Ternyata kitanya tidak mampu. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada yang mau menyampaikan kesannya terhadap pembelajaran hari ini? Bagaimana? Saya, Ada Bu, yang mungkin. Oke, Pak. Oke, Riki, silahkan. Saya banyak belajar hal baru, Bu, hari ini, khususnya tentang tekanan di dalam air tadi, Bu, tentang tekanan hidrostatis, bahwa makin dalam kalau saya menyelam, maka saya akan semakin terasa ditekan oleh air itu, Bu. Telinga saya berdengung, sakit, lalu dada saya juga sakit, begitu, Bu. Oke, Jadi terima kasih. banyak yang saya dapatkan hari ini, Bu, menyenangkan. Oke, terima kasih, kasih, Bu. Riki. Terima kasih, Riki, sudah menyampaikan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, nah selain ini ya, selain menyelam gitu ya, tekanan hidrostatis, konsep tekanan hidrostatis ini juga digunakan untuk membangun bendungan ya, supaya bendungannya itu tidak mudah jebol ya. Bendungan itu kan dalam ya, kalau semakin ke dalam maka tekanan airnya semakin besar, maka bendungan itu disetting supaya semakin ke dalam bangunannya, betonnya semakin tebal, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan,
ini ada penugasan ya untuk mengulang pembelajaran di rumah. Ya, mengulang pembelajaran di rumah, nanti silahkan dikerjakan masing-masing, kemudian dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Sebentar, belum muncul ya. Oke, ini ada penugasan ya. Penugasannya jika memang nanti Ibu kirimkan lewat WA, kemudian ini ada refleksi pembelajaran ya. Di sini ada link atau bisa scan barcode. Nah, refleksi pembelajaran ini nanti silahkan diisi dengan kegiatan apa yang sudah dikerjakan hari ini, apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian jika ada pertanyaan seputar materi hari ini yang belum sempat ditanyakan, nah, silahkan disampaikan di dalam lembar refleksi ya, yang kemudian nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk kelompok yang sudah berani tampil tadi, Ibu ucapkan terima kasih luar biasa ya. Kalian sudah kelompok 2 ya, kelompok 2 luar biasa sudah berani menampilkan LKPD-nya, dan tepuk tangan untuk kita semuanya karena kita hari ini sudah hebat ya belajar hari ini. Oke, nah jangan lupa dikerjakan penugasan, kemudian refleksi pembelajaran. Untuk pembelajaran berikutnya silahkan dibaca materi tentang hukum Pascal ya, dibaca dan dibaca dari berbagai literatur ya, untuk sebagai modal ketika masuk di pembelajaran berikutnya. Dan nanti Ibu akan share alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan berikutnya. Mungkin dari Ibu sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya hari ini. Sama-sama.